Agus, waktu itu Bapak kan juga Ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara kepada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu. Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya katakan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Pada waktu revisi Undang-Undang KPK semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan, bahkan bukan hanya ketemu Presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu. Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir itu kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Baik, bayangkan revisi Undang-Undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari, dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Terima kasih
seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lain. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Asyik kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa juga itu menggolkan hal yang kecil pilihan Pak. Yang benar aja. Logika kita pakai. Lalu tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna atas inisiatif DPR. Nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu, tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar, bukan itu. Kamu dilihat itu, dicek. Berarti dia nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Oh, dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oke. Narsis ini benar-benar gencelin. Sebenarnya di posisi tertentu dia baik banget. Dia akan menjadi leader yang sangat baik karena satu, egosentris. Jadi kalau dia udah bilang A, ya harus A. Mau orang lain ngomong apapun, kata dia nggak cukup baik karena ide dia yang paling baik. Oke. Perfeksionis juga tuh, nggak juga? Perfeksionisnya di level yang menyusahkan orang lain. Oke. Membuat hidup orang lain perfectly masalah. Oke. Gitu. Yang kedua nggak punya empati. Oke. Ya, yang ketiga playing victim. Selalu ngerasa kayak gue adalah korban. Nah, padahal dia yang bikin masalahnya. Berarti dia nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan dia dong? Oh, dia belajar untuk lebih sering menyalahkan orang lain. Oke.